sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Dan pada tanggal 25 hari Rabu kita akan daftar di KPU. Ya, saya kira tidak perlu ada pertanyaan lagi. Ini keputusan aklamasi bulat dan konsensus, dan kita siap maju untuk Indonesia Maju. Terima kasih. Mantan Wapres Yusuf Kala menilai mengusung Gibran jadi cawapres adalah putusan berbahaya. Saya sulit bayangkan ini berbahaya, tegas JK. JK berpandangan berbahaya jika Gibran jadi wapres. Coba Anda bayangkan, suatu hari nanti presiden kita Gibran, ini bagaimana, tegas JK. JK ingatkan posisi wapres bukan sekadar pelengkap. Jika tidak hati-hati, akan sangat berbahaya. JK contohkan pengalaman tata negara pernah dialami. Saat Presiden Gus Dur lengser, lalu digantikan Wapres Megawati Soekarno Putri. Begitu pentingnya posisi Wapres, kata JK. Waduh, sosok ini salahkan Megawati karena terlalu percaya dengan Jokowi dan Gibran. Managing Director Political Economy and Policy Studies Antoni Budiawan menyalahkan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri usai manuver politik Jokowi dan juga Gibran. Hal itu diungkapkannya menanggapi kekecewaan politikus PDI Perjuangan Bima Arya. Salah Mega adalah percaya Jokowi dan Gibran yang akhirnya membawa bangsa ini ke jurang kehancuran, jawab Antoni. Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui keputusan semuanya karena sudah dewasa ini. Jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bu, merestui Gibran nggak, Bu? Bu, merestui Gibran nggak, Bu? Bu, merestui Gibran nggak, Bu? Kecewa, sedih. Sudahlah. Nggak ada kekecewaan dan kesedihan kita yang melebihi kekecewaan dan kesedihan Bu Megawati. Seorang ibu yang sejak dulu menganggap Jokowi adalah anaknya sendiri. Saya sendiri sudah lewat rasa marah dan kecewanya. Saya hanya tidak suka kalau konstitusi kita dimainkan hanya untuk memenangkan anak seseorang. Sekarang Gibran melenggang dan tertawa karena cita-citanya pun kesampaian. Saya merasa terbohongi, tertipu, terperdaya dengan segala manuver-manuver. Kalau memang Pak Jokowi membiarkan Gibran yang masih mentah menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto, ini benar-benar memang sungguh keterlaluan mempertaruhkan semua etika dengan segala keberatan hati, tapi harus ikhlas saya sampaikan, seperti pengkhianat. Seperti pengkhianat, mengkhianati kebaikan hati dari partai yang membesarkan dia dan keluarganya. Dari sosok yang bukan siapa-siapa, siapa yang melahirkan, mendorong, dan membesarkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sampai 5 kali mendapat jabatan publik, wali kota Solo 2 kali, gubernur, kemudian presiden selama 2 periode. Itu endorsement dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya resmi sebagai calon presiden dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Ini keputusan Golkar, ya. Ini saya tadi anggap ini sesuatu keputusan yang sangat luar biasa, sangat berjiwa besar karena tadinya mencalonkan Pak Erlangga sebagai presiden atau wakil presiden. Tapi Golkar melepas kepentingan partai golongan demi kepentingan yang besar. Prabowo itu angkanya tinggi sekali itu karena pekerjaan Gerindra secara institusional. Sekarang di dalam tubuh yang sehat itu dimasukkan virus yang namanya Gibran. Orang akan melihat ini bakteri, ini ngapain ada bakteri di situ kan? Bukan Gibran yang salah adalah proses untuk menjadikan Gibran calon wakil presiden. Ya, Prof. Ikrar, Partai Golkar kan akhirnya resmi mendeklarasikan Gibran sebagai bacawa pres Prabowo. Ini bisa dibilang sudah bukan kejutan lagi melihat dinamika yang terjadi belakangan ini. Nah, bagaimana Anda menanggapi hal ini? Apakah Anda sudah bisa memprediksi? Ya, sebetulnya
bocoran-bocoran mengenai hal itu sudah banyak beredar ya, jauh hari sebelum adanya peristiwa yang kemarin siang ya. Kenapa demikian? Biar bagaimanapun teman-teman di Partai Golkar juga kadang-kadang juga ada yang memberikan informasi pada saya ya. Jadi enaknya menjadi pengamat politik itu kan kadang-kadang kita nggak usah capek-capek mencari informasi, tapi informasi itu datang sendiri mendatangi saya, dan kemudian informasi itu bukan katanya, tapi karena memang mereka berada di lapangan dan mereka juga mengikuti pergerakan, dan karena itu mereka bisa memberikan informasi yang benar-benar kalau istilah intelijennya itu A1 lah begitu. Oke, jadi sudah dengar sebelumnya. Informasi itu apa isinya, Prof? Apakah memang bacawa pres? Begini ya, itu ada informasi yang pertama tentunya adalah bahwa Gibran akan diajukan oleh Partai Golkar melalui underbow dari Partai Golkar ya, yaitu Angkatan Muda Pembaruan Indonesia. Nah ini yang kemudian saya juga kaget juga loh, kok lewat Angkatan Muda Pembangunan Indonesia gitu kan, ya Pembaruan Indonesia, bukan langsung ke Partai Golkar aja. Jadi tapi saya juga menduga bahwa kenapa melalui AMPI supaya Gibran itu dipersonifikasikan sebagai anak muda gitu kan. Jadi saya lihatnya begitu, dan kemudian masuk melalui Partai Golkar ya Sabtu kemarin itu, dan kemudian juga akan langsung diadakan deklarasi, tapi kita tahu sampai detik ini belum ada deklarasi resmi dari koalisi Indonesia Maju. Mungkin akan dilakukan hari ini ya, karena ini katanya hari baik, hari santri, dan mungkin Gibran juga akan dideklarasikan hari ini, dan kemudian besok daftarkan di KPU gitu. Ya, Prof, tadi Anda sudah sampaikan bahwa Gibran ini dipilih salah satunya karena usia muda, representasi dari anak muda. Apakah itu akan linier sejalan dengan nantinya pemilih muda juga akan memilih pasangan Prabowo Gibran, Prof? Ya, kalau tadi saya lihat laporan Metro TV ya, yang mengenai anak muda ngumpul di Pegangsaan Timur itu ya, di Gedung Proklamasi. Saya tidak melihat bahwa mereka-mereka yang datang itu adalah orang-orang yang boleh dikatakan the true believers ya. Maksud saya orang-orang yang benar-benar mempercayai atau dapat dipercaya adalah mereka yang datang itu dengan penuh heroisme dan kemudian ingin mendukung Gibran dan sebagainya. Bukan mustahil mereka bukan orang-orang yang datang atas dasar partisipasi politik biasa, tapi adalah suatu gerakan yang dimobilisasi ya. Jadi itu yang makanya saya tidak melihat bahwa bahwa generasi milenial, generasi Z itu kemudian juga akan melihat bahwa Gibran dari generasi mereka, dan mereka juga akan mendukung penuh Gibran sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Dan Anda juga jangan lupa ya, karena begitu gencarnya berbagai pandangan dari para ahli hukum tata negara ya, termasuk juga para pengamat politik, termasuk saya ya, bukan mustahil Gibran itu di mata anak muda, di mata rakyat biasa, di mata orang-orang kampung dari seluruh Indonesia, Gibran itu bukan pilihan saya gitu. Jadi yang ingin saya katakan di sini, buat Prabowo, Gibran itu bisa saja bukan aset politik yang besar, tapi bisa menjadi faktor liabilitas ya, faktor kelemahan di dalam pasangan Prabowo Gibran ini di dalam pemilu 2024 yang akan datang begitu.